Halo kelas, kali ini kita akan belajar mengenai deskripsi akuntansi sebagai sistem informasi. Nah, kalau kalian dulu kelas 10 sudah pernah belajar akuntansi, kalian kan sudah belajar sampai ke tahap penjurnalan, buku besar, terus mungkin udah sampai neraca juga, sampai laporan keuangan. Tapi kali ini Miss Widya sedikit mereview pelajaran yang pernah kalian pelajari dengan tujuan kalian masih tetap ingat gitu tentang materi yang kalian pelajari. Nah, materi kali ini itu tentang apa sih akuntansi itu, kenapa harus ada akuntansi, kemudian siapa saja sih yang memanfaatkan akuntansi itu. Nah, oke kita mulai ya. Akuntansi sebagai sistem informasi. Jadi, seiring dengan adanya bisnis yang berkembang di dunia, akuntansi diperlukan untuk proses pencatatan transaksi yang ada di perusahaan itu. Tujuannya untuk apa? Untuk menginformasikan atau untuk menunjukkan posisi keuangan perusahaan yang sebenar-benarnya agar perusahaan bisa mengambil keputusan untuk keberlangsungan usaha itu sendiri. Nah, American Institute of Certified Public Accountant itu atau AICPA yang di Amerika bilang jika akuntansi itu merupakan sebuah seni. Nah, kenapa sih sebuah seni? Karena meskipun prosesnya itu pencatatan transaksinya sama, alurnya sama mulai dari penjurnalan hingga pelaporan keuangan, prosesnya sama, tapi untuk setiap perusahaan pasti memiliki kode yang berbeda-beda. Misalnya, untuk piutang, kode di perusahaan A 102, tapi di perusahaan B bisa jadi 105 misalnya. Nah, karena perbedaan itulah yang menciptakan atau yang membuat akuntansi bisa dikatakan sebagai seni. Karena orang itu pasti berpikir kan gimana caranya menjaga rahasia perusahaan. Nah, ketika mereka sudah berpikir menjaga rahasia perusahaan dengan memberikan kode-kode unik perusahaan, nah, berarti karsa ciptanya atau karya cipta mengenai ide kreatifnya sudah muncul. Makanya akuntansi disebut sebagai seni. Tapi seni yang seperti apa? Seni untuk mencatat, mengelompokkan, atau mengikhtisarkan laporan keuangan menurut cara yang berarti dan dinyatakan dalam nilai uang. Jadi, sebenarnya proses dalam akuntansi itu ada proses mencatat transaksi, kemudian kalian mengelompokkan ke akun-akunnya, dan kemudian mengikhtisarkan atau menganalisis. Nah, kemudian American Accounting Association atau asosiasi akuntansi yang ada di Amerika, yaitu sebuah lembaga yang paling bertanggung jawab atas pengembangan akuntansi di Amerika Serikat, bilang kalau misalnya akuntansi itu suatu proses untuk mengidentifikasikan apakah transaksi itu merupakan transaksi tunai, transaksi kredit, kemudian identifikasi uang utang usahanya seperti apa, kemudian modalnya berapa, dan setelah mengidentifikasikan transaksi, kemudian mengukur. Mengukur berarti dalam artian menjumlahkan atau mengurangkan dan melaporkan informasi ekonomi atau informasi laporan keuangan yang ada tadi untuk pengambilan keputusan para petinggi perusahaan, sehingga perusahaan tidak akan mengambil keputusan secara cuma-cuma atau tanpa ada alasan yang jelas. Nah, syarat-syarat atau kualitas sistem informasi dalam akuntansi itu gimana sih? Jadi ketika kita menyajikan laporan keuangan atau laporan akuntansi, yang pertama harus dapat dipercaya. Artinya gimana? Laporan akuntan atau laporan laporan keuangan perusahaan itu harus dapat diuji kebenarannya. Kemudian reliabilitasnya atau kepercayaannya itu harus bisa diuji, dan kemudian sifatnya harus netral, artinya tidak boleh ada kepentingan-kepentingan tertentu. Itu kenapa ketika kalian mengambil uang dari perusahaan untuk keperluan kalian pribadi, tetap dicatat sebagai prive. Biasanya prive kan tulisannya. Nah, tetap dicatat sebagai itu karena apa? Ya karena uang usaha dengan uang pribadi itu dua hal yang berbeda meskipun itu usaha kalian sendiri. Nah, sehingga menyampaikannya harus sama, informasinya harus lengkap, dan harus berdasarkan dengan kondisi perekonomian perusahaan yang sebenar-benarnya. Jadi tidak boleh mengada-ngada.
Kemudian dapat dipahami. Jadi, laporan akuntansi itu harus dapat dipahami. Artinya gimana? Baik yang membuat laporan dan yang diberikan laporan harus paham. Oh, ternyata posisi perusahaannya labanya sekian. Kira-kira kenapa ya? Oh, ternyata rugi sekian. Kira-kira kenapa ya? Itu harus dapat dipahami. Gitu. Kemudian keandalan, reliability. Nah, keandalan ini harus dimiliki oleh seorang akuntan. Jadi seorang akuntan itu nggak boleh ngasal untuk membuat laporan keuangan. Keandalan yang dibutuhkan apa sih? Satu, kecermatan, ketelitian. Karena untuk proses akuntansi tidak bisa dipisah-pisah. Harus mulai dari awal hingga akhir itu harus sama dan harus berkesinambungan. Terus kemudian perbandingan antara manfaat dan biaya. Nah, manfaat laporan akuntansi paling tidak harus sama dengan biaya yang dikeluarkan untuk membuat laporan tersebut. Misalnya, perusahaan meminta ada 5 laporan keuangan. Oke, nah biaya untuk membuat laporan keuangan itu minimal harus sama dengan total perusahaan menggaji atau mengeluarkan uang untuk membuat laporan itu. Itu. Jadi biaya sebuah laporan akuntansi itu tidak boleh lebih besar dari manfaat yang diterima perusahaan. Misalnya, biayanya 500.000. Manfaat yang diterima perusahaan misalnya untuk mengambil keputusan memproduksi dan memperoleh laba itu 150.000, berarti kan masih kurang ya. Nah itu nggak boleh, harusnya 1 juta misalnya kayak gitu. Terus kemudian tajuk ekonomi. Nah, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan mungkin relevan, tapi kalau penyajinya itu tidak handal, informasi tersebut justru bisa menyesatkan. Nah, maksudnya gimana? Kembali lagi tadi ke laporan informasi akuntan itu harus dapat dipahami. Misalnya kalian seorang akuntan ya, terus kemudian pencatatan kalian tuh sudah bagus tuh, udah bagus, udah rapi, udah bener semuanya. Tapi ketika kalian presentasi ke pimpinan kalian di perusahaan, ternyata ada yang salah. Harusnya kalian menyampaikan perkiraan laba dari tahun kemarin hingga tahun sekarang ada kenaikan 5%, kalian menghitungnya jadinya 4%. Nah, selisih 1% saja itu sudah sangat-sangat fatal di akuntansi. Jangankan persentase, ketika kalian menulis 10.000, tapi kalian salah menulis menjadi 100.000, nolnya berarti kan tambah 1 tuh. Itu saja sudah fatal, ya kan? Nah, itu kenapa tajuk ekonomi atau informasi yang disajikan tuh harus benar. Itu harus relevan. Nah ini kembali lagi harus ada relevan yang tadi. Jadi sifatnya informasi akuntansi itu continuable atau berkelanjutan, tidak bisa dipisah-pisah. Kemudian materialitas. Jadi tujuannya jika ada kelalaian mencantumkan atau kesalahan mencatat, itu bisa mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai. Kemudian informasi akuntansi itu harus lengkap, mulai dari kode yang ada, terus keterangannya apa, tujuannya apa, untuk tidak menyesatkan karena hubungannya dengan uang gitu, dan itu sangat-sangat rentan untuk misinformasi. Makanya informasi yang ada di akuntansi harus lengkap. Kemudian ada nilai prediksi. Jadi suatu sistem informasi dalam akuntansi atau laporan dalam akuntansi harus memiliki nilai prediksi. Maksudnya bagaimana? Jika misal kalian membuat laporan keuangannya itu ternyata perusahaan kalian laba 450.000. Nah, kira-kira dengan laba 450.000 itu seorang akuntan bisa melaporkan ke pimpinan, ke manajer, kira-kira ke depannya, prediksi ke depannya perusahaan ini bakal seperti apa jika labanya 450.000. Apakah harus ada pengurangan karyawan, ataukah penambahan karyawan, ataukah pengurangan produksi atau menambah produksi, seperti itu. Kemudian informasi akuntansi harus dapat dibandingkan. Artinya gimana? Hasil laporan sekarang harus bisa dibandingkan dengan laporan kemarin atau dengan perusahaan yang lain dengan tujuan untuk pengembangan usaha itu sendiri. Kemudian tepat waktu. Jadi informasi akuntansi itu tidak boleh molor. Misalnya harusnya hari ini. Ya sudah harus hari ini, tidak boleh diundur-undur gitu. Kemudian harus ada umpan balik atau feedback. Terus penyajiannya juga harus jujur.
kemudian substansial atau informasinya harus disajikan sesuai peristiwa yang terjadi, tidak boleh mengada-ngada, dan harus ada pertimbangan yang sehat gitu. Nah, makanya seorang akuntan itu harus dalam diri sendiri nih, harus jujur. Karena apa? Laporan yang dikeluarkan tuh harus sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Kalau sampai salah jatuhnya apa? Bisa terjadi kasus korupsi. Nah, lalu siapa sih yang pakai informasi akuntansi ini? Jadi, laporan keuangan yang kalian buat ketika kalian menjadi seorang akuntan itu berguna untuk pihak internal ataupun eksternal. Nah, pihak internal itu siapa sih? Kan namanya aja internal. Internal berarti dari dalam perusahaan, misalnya manajer, kemudian ada karyawan, terus ada CEO atau pendiri perusahaan itu sendiri, seperti itu. Kemudian ada pimpinan-pimpinan perusahaan yang lain. Nah, terus ada pihak eksternal. Nah, pihak eksternal berarti pihak di luar perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan itu sendiri. Contohnya pihak eksternal itu siapa? Investor, kemudian pelanggan. Nah, misalnya seperti itu. Ini pihak eksternal antaranya ada pemilik perusahaan, ada investor, kreditor, pemerintah, karyawan, pelanggan, kemudian ada masyarakat. Terus kegunaan informasi akuntansi itu apa sih? Akuntansi itu berperan bagi berbagai pihak dalam menyajikan informasi yang diperlukan. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui, misalnya kalau perusahaan pasti untuk mengetahui bagaimana profitnya, bagaimana labanya, seperti itu. Kemudian bidang-bidang dalam akuntansi, ada akuntansi keuangan, terus kemudian akuntansi audit. Audit ini berarti orang yang menilai kinerja seorang akuntan, menguji. Nah, biasanya audit itu ada internal sama eksternal. Kalau perusahaan itu ingin benar-benar mengetahui posisi laporan keuangannya seperti apa, seharusnya lebih baik jika auditnya itu dari eksternal. Karena apa? Sifatnya kan netral, tidak ada hubungannya sama perusahaan itu. Kalau audit internal, ya apa ya, kurang bagus untuk suatu perusahaan, apalagi perusahaannya besar. Karena kan auditnya itu sudah tahu nih seluk-beluknya perusahaan seperti apa. Bisa jadi namanya manusia, jika ada sedikit saja tidak kejujuran berarti laporan keuangannya tidak bisa digunakan. Kemudian ada akuntansi biaya, akuntansi manajemen, seperti itu. Terus ada akuntansi anggaran juga. Nah, kemudian ada namanya profesi dalam akuntansi. Jadi seorang akuntan itu ternyata profesinya banyak sekali, nggak cuman kalau kita kan taunya oh akuntan itu ya sudah namanya lulusan akuntansi berarti akuntan, padahal tidak gitu. Namanya akuntan itu ada banyak. Yang pertama akuntan perusahaan. Berarti dia sebagai karyawan perusahaan itu dan memiliki kontrak kerja dengan perusahaan untuk menghitung dan menafsirkan kegiatan transaksi yang ada di perusahaan itu, ngurusin perpajakan, misalnya manajemen perusahaan, menyusun sistem akuntansi yang ada di perusahaan itu. Terus ada akuntansi publik. Nah, kalau publik dia kerjanya independen, hampir sama kayak auditor tadi, tapi bedanya kalau auditor kan untuk menilai kinerja perusahaan, ya kan. Nah, kalau akuntansi publik dia sifatnya biasanya bukan perusahaan karyawan, tapi diminta oleh perusahaan atau oleh suatu badan usaha untuk membuat sistem keuangan perusahaan itu gitu. Terus ada akuntan pendidik. Nah, akuntan pendidik ini salah satunya contohnya misalnya guru, ada juga dosen. Tujuannya untuk apa sih? Untuk menyebarluaskan ilmu akuntansi, untuk memberikan pengalaman belajar akuntansi yang dasar itu seperti apa. Jadi seorang akuntan itu dididik mulai dari dasarnya dulu. Nggak bisa kita langsung loncat menjadi seorang audit misalnya. Jadi itu nggak bisa, harus melalui proses. Nah, prosesnya dari siapa? Dari akuntan pendidik ini. Tujuannya untuk apa sih? Satu, nyusun kurikulum pendidikan akuntansi. Jadi akuntansi yang cocok di SMA sama di SMK itu seperti apa? Jelas berbeda kan? Nah, itu tugasnya akuntan pendidik. Kemudian mengajarkan akuntansi itu seperti apa. Terus melakukan penelitian untuk mengembangkan bidang ilmu akuntansi sesuai dengan tuntutan perkembangan keilmuan yang terjadi. Nah, etika profesi dalam akuntansi yang pertama harus tanggung jawab, itu udah jelas. Harus memiliki kepentingan publik, tidak boleh egois dan memasukkan kepentingan pribadi. Kemudian integritas. Jadi seorang akuntan itu harus dipercaya oleh banyak pihak. Kalau akuntannya saja
tidak bisa dipercaya, ya bagaimana laporan keuangannya, gitu. Terus objektivitas dan independensi. Jadi, seorang akuntan itu harus bisa mempertahankan objektivitas, jadi terbebas dari pihak-pihak tertentu. Misalnya Miss Widya nih seorang akuntan, terus kemudian siapa ya, misalnya siapa, Cindy deh. Misalnya Cindy itu pemilik perusahaan. Nah, si Cindy ini bilang gini, "Nanti laporan keuangannya untuk pengambilan keuangan pribadi saya nggak usah dicatat ya." Nah, itu tidak bisa gitu. Jadi akuntan tuh meskipun dia bekerja untuk bosnya, untuk pemilik perusahaan, tapi dia sifatnya harus independen, harus objektif, tidak boleh ditekan oleh pihak manapun. Kemudian kompetensi dan kehati-hatian profesional. Nah, jadi seorang akuntan itu harus profesional, harus melihat bagaimana sih laporannya, harus cermat gitu. Terus habis itu kerahasiaan. Jadi seorang akuntan itu wajib harus menjaga kerahasiaan perusahaan. Nah, bayangkan saja yang tahu kode-kode perusahaan itu siapa? Yang paling tahu pasti akuntan. Karena semua transaksi itu pasti ke akuntan. Nah, bayangkan saja ketika kode-kode perusahaan itu keluar ke perusahaan lain. Apa perusahaan lain, satu, nggak ada kemungkinan untuk meniru, dua, ingin menjatuhkan, ya kan? Belum lagi misalnya dia keceplosan, kemarin tuh supplierku dari daerah sini tuh beli loh gini gini, gini ngirim barang loh di perusahaan dengan budget sekian. Nah, otomatis perusahaan lain kan pasti mikir, oh berarti kita bisa nih nyerang perusahaan ini, kita langsung ke supplier sana aja. Nah, itu bahayanya. Terus ini rangkuman dari Miss Widya. Jadi kualitas informasi akuntansi menurut SAK itu ada 4 karakteristik: dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan. Terus, nah, kenapa sih harus ada laporan keuangan? Jadi, yang pertama memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya. Memberikan informasi keuangan yang membantu pemakai laporan keuangan untuk menaksir kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Kemudian dapat mengetahui perubahan dalam aktiva bersih atau modal bersihnya. Jadi total harta atau aktiva dikurangi kewajiban. Kewajiban itu berarti utang. Jadi kita dapat tahu laba yang sebenarnya itu berapa sih gitu. Kemudian memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dan aktiva dan kewajiban suatu perusahaan. Seperti informasi mengenai aktivitas pembiayaan atau ketika kita membayar beban gaji, terus beban listrik, dan juga investasi kita ke perusahaan lain seperti apa, atau adakah investor yang mau investasi ke kita. Mengemukakan informasi lainnya yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan. Oke, ternyata selainnya udah habis nih. Nah, kalau kalian masih ada pertanyaan yang masih bingung, bisa banget nanti kalian chat Miss Widya ya. Jadi Miss Widya terbuka lebar jika kalian itu belum paham mengenai materi ini. Thank you, kelas. Semangat belajar akuntansinya.